Ini saya coba nyalakan dan sekarang ampere bergerak naik ke angka 0,4, turun lagi, dan ampere sama, tidak ada perubahan seperti pada awal. Dan oke, selamat datang kembali di channel aku Tronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Tangerang. Ini 10T lagi ya. Kondisi saat ini mati total. Ini unit yang pernah masuk dengan kondisi dulunya itu jebol di jalur ya. Ini unit belum ada perbaikan di area mesin. Saya coba cek arusnya via power supply terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan sebenarnya ya. Saya coba pasang arus power supply. Dan saya on kan. Ini ampernya seperti yang hidup tapi dia tidak mau menyala ya. Saya masuk ke tahap perbaikan, saya tangani, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan untuk seri ini Mi 10T Pro. Ini unit masih utuh ya, belum ada tanda-tanda perbaikan. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Oke, dan di sini saya langsung masuk ke tahap perbaikan saja, yang mana unit ini sudah saya lakukan pendalaman untuk kasus kerusakannya. Dan seri triple chip ini banyak terjadi kerusakan di area CPU, yang mana terjadinya overhead keseringan ya, yang mengakibatkan timah yang menghubungkan itu terjadi panas yang berlebihan dan menyebabkan retak halus dan mengakibatkan koneksi tidak stabil dan unit pun jadi mati. Saya mulai masuk ke tahap pembongkaran IC RAM, yang mana lakukan proses ini dengan sangat hati-hati, jangan ada kesalahan sedikit ataupun sekecil apapun. Pastikan pengangkatan keseluruhan part sempurna, terutama untuk komponen seri ini ya. Ini CPU nya rentan overheat, dan untuk PCB jenis ini aman dikarenakan PCB jenis ini dia jenisnya high temperature. Dan selesai pembongkaran CPU dan RAM, ini saya sudah mulai masuk ke proses pembersihan sisa timah dan lem, yang mana timah dan lem ini tidak terlalu sulit. Untuk lemnya ini lem lunak ya jenisnya. Pembersihan pun selesai. Untuk PCB nya ini sudah benar bersih. Lakukan rebaling ulang di antara CPU dan RAM. Lanjut ke pemasangan lagi. Ini saya mulai masang CPU. Pastikan pada saat rebaling pin BGA nya sudah benar-benar sempurna ya, tidak ada pin yang terlewatkan. Pastikan semuanya presisi dan pasang secara tepat, tidak ada kemiringan ataupun tidak ada kesalahan pada saat pemasangan. Ini saya berikan plugs untuk mengamankan IC dari panas yang berlebih pada saat pemasangan, dan gerakan sedikit demi sedikit untuk memastikan CPU benar-benar menempel dengan presisi ya.
Pemasangan CPU selesai, lanjut ke proses pemasangan berikutnya. Ini IC RAM, ini LPDDR5X yang berkapasitas ini 8 GB ya, 8 GB, dan proses pemasangan di atas CPU ini pastikan yang bawahnya tidak ikut bergeser, gerakan perlahan saja, jangan terlalu agresif ataupun tergesa-gesa ya, pelan. Yang penting pemasangan sempurna. Ini pemasangan IC RAM sudah selesai, namun perbaikan tidak selesai di sini ya, dikarenakan ini saya ada perbaikan di UFS, yang mana UFS ini saya bongkar untuk memastikan healthy ataupun kesehatannya ya. Dan ini sudah mulai masuk ke proses pengangkatan cover ataupun kaleng pelindung si IC UFS. Lakukan secara perlahan, jangan sampai PCB ikut terangkat ya, ataupun komponen-komponen mikronya jangan sampai ikut terangkat, biar tidak ada tambahan pengerjaan lain. Proses pengupasan cover selesai. Ini saya mulai masuk ke pengangkatan IC UFS. Gunakan suhu standar, yang saya gunakan suhu di sini dengan suhu 320, angin di strip 4. Ini sesuai dengan kebutuhan saja ya, tidak harus diharuskan sama untuk suhunya. Dan pengangkatan pun selesai untuk UFS ini ya. Dan ini proses pembersihan sisa timah dan lem, yang mana perlakuannya ataupun caranya sama pada saat tadi pembongkaran IC CPU. Rebel ulang untuk IC UFS, cek di box EJP maupun di MIPI ya, ataupun di UPI Medusa juga sama. Dan kondisi UFS masih sehat, tidak ada korup ataupun tidak ada bad healthy, kondisinya masih sangat baik. Dan ini kapasitasnya 256. Proses pemasangan lakukan dengan teliti ya. Ini UFS yang digunakan ini SDIN ataupun SanDisk. Jenis ini memang kalau di arus dia lumayan cukup memakan ampere besar, tapi memang karakteristiknya seperti itu kalau SanDisk ya, beda dengan Samsung. Pemasangan IC UFS selesai, dan ini ada proses perbaikan tambahan, namun ini tidak terrekod. Yang intinya perbaikan menyeluruh ya di unit ini, dan kita langsung uji saja setelah perbaikan keseluruhan selesai. Oke, dan selesai tadi saya perbaiki ya unit Mi 10T Pro, yang mana kerusakannya ini sebelum saya tangani mati total. Kerusakan ini meliputi IC CPU, RAM, sama UFS, sekalian pengecekan arus di area power ini, tapi tidak ada masalah di area sini ya. Yang mana perbaikan utamanya ada di area CPU dan UFS. Ini UFS saya bongkar untuk mengecek kondisi healthy, dan GPU terjadi retakan halus sehingga menyebabkan unit tidak dapat bisa menyala. Seperti itu. Sekarang saya cek kembali arusnya via power supply, apakah sudah ada kemajuankah, yang mana ini sebelumnya ampere bergerak naik turun tapi tidak dapat menyala ya. Harusnya ini ampere sama. Ini saya coba nyalakan, dan sekarang ampere bergerak naik ke angka 0,4, turun lagi, dan ampere sama, tidak ada perubahan seperti pada awalnya ini ya. Namun sekarang sudah saya perbaiki, harusnya unit sudah bisa menyala. Dengan kondisi healthy si UFS ini masih kondisi baik, dalam arti tidak ada cacat, tidak ada masalah ataupun tidak error urgent. Saya pasang ke
LCD terlebih dahulu, dan ini saya on kan. Ini sudah masuk ke booting yang pertama, artinya perbaikan sudah ada kemajuan. Dan ini sudah masuk ke booting yang kedua, dan unit pun sudah masuk ke lock screen. Namun ini ada kunci layar ya, jadi harus dikonfirmasi dulu. Sementara perbaikan sudah selesai, ada kemajuan, unit sudah bisa menyala. Ini saya lengkapi dulu keseluruhan part. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Ini kartu SIM sudah saya masukkan, dan ini saya uji mulai dari jaringan terlebih dahulu. Saya cek jaringan 4G ini keluar ya. Untuk jaringan LG nya saya coba cek, jaringan LG ini normal, ini terbaca ya. Jaringan LG bisa, dengan cek pulsa pun bisa. Saya coba cek untuk suara sekalian panggilan darurat. Ini untuk suara earpiece normal ya, tidak ada masalah. Ini untuk speaker utama normal, dan fungsi suara normal tanpa ada masalah. Dan lanjut pengecekan ke kamera. Ini kamera dulunya sudah saya lakukan jumper. Ini sudah berfungsi ya untuk kameranya, karena tidak ada perbaikan di area kamera. Kamera tidak ada masalah. Untuk video saya coba cek perekam video. Cek. Untuk perekam video normal ya. Dan ini untuk kamera depan berfungsi. Untuk fungsi kamera normal semua, tidak ada masalah. Untuk WiFi, Bluetooth, center ini nyala ya. Dan untuk spesifikasinya ini sendiri, dia Mi 10T Pro dengan internal 8/256 GB. Mungkin perbaikan Mi 10T Pro ini saya anggap selesai, dikarenakan semuanya sudah normal dan tidak ada fungsi yang bermasalah. Perbaikan intinya di rebali CPU, RAM, UFS, meskipun kalengnya saya bongkarin ya, karena untuk mengecek bagian lainnya juga. Sekarang sudah normal tanpa ada minus. Dan untuk yang punya unit ini dari Tangerang, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan mohon maaf bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini. Silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Mi 10T Pro Repair Save Data.